Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di acara ILC. Ya, ILC adalah iCommunity Level Up Club, di mana setiap hari Kamis jam 19.30 WIB kita belajar dari praktisi-praktisi yang luar biasa gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum perkenalan, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign. Saya juga si anak milenial Indonesia adalah usaha saya ada certified founder dari iCommunity dan digital marketing. Ada buku digital marketing Indonesia hijau, ada buku game card digital marketing fund. Nah, ini satu-satunya putus ya. Cek. Tadi sempat putus sebentar, brother. Nah. Oke, saya ketendang soalnya tadi. Nah, ini adalah game card digital marketing fund, dan kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, sih iCommunity itu ya teman-teman, hari ini acara iCommunity. Itu apa sih? Nah, iCommunity itu besar di dunia ya. Misinya adalah kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan bisnis dan proyek, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya adalah share network, grow network, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, tentunya kita memiliki tujuan teman-teman. Kenapa sih iCommunity ini dibentuk? Ya, tujuan kita adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, dan membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik ya teman-teman ya. Nah, di mana kode etik kita adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu adalah sekilas tentang tujuan dan kode etik dari iCommunity, teman-teman. Nah, hari ini kita pengen belajar sesuatu yang sangat luar biasa nih, teman-teman ya. Apa itu? Ya, kita tahu sendiri teman-teman, ada dua hal yang tidak bisa Anda hindari ya. Pertama adalah, yang kedua adalah pajak. Nah, tapi ketika kita ngomongin pajak teman-teman, nah ini ada 3 kesalahan yang sering dilakukan pengusaha ketika melaporkan pajaknya. Akhirnya itu berbuah yang tidak enak. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu apa sih ketiga kesalahan tersebut dan bagaimana cara menghindarinya? Nah, kita ingin mendengarkan sharing yang luar biasa nih dari brother saya. Ya, brother saya ini adalah CEO dari The Consulting di Surabaya. Ya, kasih tepuk tangannya yang meriah untuk Bro Dedi Sidarta. Yeay, silakan Bro. Oke, thank you so much, Bro Juanda ya.
Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk sharing ya, apa namanya, di iCommunity ya. Ini kali kedua saya ngobrol di iCommunity ya. Senang rasanya bertemu dengan teman-teman sekalian ya. Ada Kak Baiduri, Kak Ferry, Kak Ivan ya, Kak Delisa, Kak Erwan, Kak Tuti, Kak Mufida, dan semua teman-teman yang lain ya yang nggak saya sebutkan satu persatu ya. Salam kenal ya, salam hormat juga buat teman-teman sekalian ya. Semoga malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Mungkin teman-teman yang mungkin pengen nyalakan kamera, kalau diizinkan, mungkin boleh nyalakan kamera gitu ya, kalau boleh ya. Jadi biar saya tadi pagi satu hari ini juga bawain materi, habis bawain seminar satu hari workshop ya. Malam ini sharing dengan iCommunity, enak, senang rasanya kalau yang diajakin ngobrol bisa kelihatan muka daripada saya kelihatan cuma fotonya aja gitu ya. Karena kalau lewat Zoom ini agak kurang menyenangkan bagi pembicara gitu ya, karena nggak bisa kelihatan langsung ya. Tapi kalau offline lebih gampang ya kalau memang diizinkan ya. Thank you Kak Ferry merespon baik ya untuk membuka kameranya ya. Oke, hari ini teman-teman semua ya, saya akan sharing ya terkait dengan 3 kesalahan yang sering dilakukan teman-teman ya sebagai pengusaha dalam melaporkan pajak ya, karena kebetulan memang saya bergerak di bidang keuangan itu cukup lama ya, 14 tahun, dan 4 atau 5 tahun terakhir saya membuat channel di YouTube ya terkait dengan edukasi, terutama soal perpajakan. Kalau teman-teman mungkin sempat follow atau yang belum follow, tips, memberikan trik, memberikan berita soal update perpajakan terbaru ya, dan bisnis serta keuangan tentunya. Gitu. Oke, ini koneksi saya agak kurang baik. Gitu. Koneksi saya agak kurang baik ya, Bro Juanda ya? Masih oke sih, masih oke. Cuma Oke ya, ngelek lah. Ngelek ya, sebentar, saya tak pindahin jaringan dulu sebentar. Oke, tes. Better, Bro Juanda? Mantap. Better ya, oke ya. Nah, oke, saya izin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya, supaya lebih kenal ya, lebih dekat ya, karena katanya kalau nggak kenal katanya nggak sayang gitu ya. Jadi saya izin ini memperkenalkan diri ya. Saya Disjarta Bapak Ibu ya. Saya ini profil saya sedikit ya, saya CEO dari The Consulting. Jadi Bapak Ibu mungkin yang pernah mendapatkan iklan gitu ya, atau pernah melihat YouTube-nya, atau pernah ikut e-course-nya ya, di Consulting ya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sistemasi keuangan dan bisnis ya. Itu saya juga CFO di Indonesian Trade Consulting bersama dengan beberapa rekan ya. Fokusnya lebih ke arah bisnis, kalau yang di consulting lebih ke arah sistemasi keuangannya dan perpajakannya. Lalu chairman juga Belenan Meset Isjapa ya. Terus pengalaman di industri keuangan lebih kurang 14-15 tahun, speaker di Bank Indonesia, Bank Jatim, Bank BPS dan kawan-kawan. Untuk sertifikasi cukup banyak ya, tapi yang the most yang saya ambil seringnya di financial ya, financial planner, financial modeler, tax consultant, ERP consultant, dan macam-macam. Itu terus about the consulting mungkin dia tahu ya, kalau perusahaan kami lebih banyak ngurusin soal uang, ya, jadi all about uang gitu ya. Jadi beresin yang berbau-bau uang ya, mulai creating sistemnya ya, implementasi softwarenya, internal auditing, accounting, financial planning, budgeting, tax planning, bahkan sampai ke business plan, business valuation. Dulu kami juga sempat bantuin untuk pendanaan, malahan dulu sempat juga startup yang kita bantu untuk pendanaan juga sempat ada. Bahkan saya juga terlibat juga di beberapa startup untuk sebagai investor ya. Yang baik saya investasi sendiri biasanya juga saya masuk. Terus ISO treatment kita bantu sampai ke pra-IPO dan go public ya. Itu Bapak Ibu. Terus ini ke klien-klien yang kami ada tangani ya, ada lebih dari 350 klien, mungkin 400 sekarang. Itu apa namanya, macam-macam ya, dari Sabang Merauke dan berbagai macam bidang ya. Yang kami juga sempat masuk ke pemerintahan kemarin di 2020 akhir, kami sempat masuk di kementerian ya, Kementerian Perhubungan, dan kami juga sering pas itu membantu juga di kementerian. Ini kegiatan kami Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Waktu kami membantu di lapangan, kami nggak hanya ngobrol atau cuma ngasih teori, tapi kami membantu benar-benar sampai ke implementasinya di lapangan. Terus ini kegiatan kami ya, waktu sharing ya, di berbagai macam tempat ya, di Bank Indonesia, di Intiland, di Pertamina, dan macam-macam. Nah ini Instagram live kami ya, kalau nggak salah Bro Juanda pernah kami undang ya, sampai kapan hari ya.
sempat live dengan saya juga kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya juga sempat undang. Nah, jadi di acaranya The Ngobis itu acara di consulting ya, kita sering undang pembicara-pembicara dari mana-mana ya, terutama yang memang memberikan inspirasi, ya, memberikan edukasi, ya, sharing tips dan kawan-kawan untuk sharing di IG Live bareng dengan kami dengan follower mungkin kalau nggak salah 45 ribuan follower Instagram kami ya, dan kami sering undang ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman, halo, itu Bro Dedi atau saya yang Bro Juanda ini kelihatannya Bro Juanda yang lagi nge-lag. Benar ya teman-teman ya, Bro Juanda yang lagi kurang baik ya sinyalnya harusnya ya. Kalau saya kelihatannya si Kak Ferry kok rasanya gambarnya jelas, harusnya Bro Juanda yang lagi nge-lag nih kelihatannya. Oke, benar ya. Nah, by the way teman-teman, kalau seandainya pingin diundang, ya pingin ngobrol, pingin sharing ya, welcome ya teman-teman ya. Jadi kami juga memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa sharing di acara kami ya. Kalau memang teman-teman tertarik, boleh nanti DM aja di Instagram. Anda sebutkan aja di apa namanya Instagram itu, ngomong aja di info dari iCommunity. Jadi biar kami jelas ya, karena kan itu yang pegang tim admin yang pegang, takutnya mereka nggak ngerti. Tulis aja di iCommunity, nanti kita akan akses dulu. Apakah maksudnya dengan apa namanya teman-teman masuk ke apa namanya ada beberapa profiling yang memang kita perlu detailkan dulu baru kami masukkan ke dalam event gitu ya, seperti itu kurang lebih. Itu teman-teman ya. Oke, ini partner kami ya, lebih dari 70 partner macam-macam ya. Ya mulai dari program sampai ke community dan macam-macam ya. Oke ya, langsung aja kita karena waktunya terbatas. Moga-moga saya bisa menyampaikan dengan baik ya sampai akhir ya, sampai selesai sampai semua ya. Nah, semoga saya bisa selesaikan satu materi ini dengan semaksimal mungkin ya. Nah, mungkin kalau kita ngomong 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha, sebelumnya saya akan ngomong dulu soal update perpajakan dulu supaya teman-teman tahu ya tentang apa sih kondisi perpajakan terakhir yang terjadi di Indonesia ya, dan yang ke depan itu apa ya. Jadi yang terakhir di mana, yang ke depan seperti apa. Yang pertama adalah terkait dengan ini ya, PPN. Pasti teman-teman sudah tahu karena sudah berlaku ya dari April kemarin, adalah tarif PPN yang dari 10% naik menjadi 11% ya. Di mana kalau boleh kita analogikan berarti kan pemerintah ini lagi menaikkan pendapatan dari pajak ini kan 10%. Ya, kalau 10 ke 11 kan 1%-nya kan adalah 10% dari 10% gitu ya. Kurang lebih itu. Jadi ini yang memang teman-teman perlu perhatikan bahwa memang pendapatan negara kita sumber yang terbesar saat ini memang dari pajak. Ya, dan nggak bisa dibungkirin ya. Bahwa kita ini salah yang memang Anda yang membayar pajak dengan benar, kita ini adalah pahlawan-pahlawan negara sekarang ini gitu ya. Karena memang kita mau nggak mau harus bantu negara kita karena sebagian besar pendapatan negara memang dari pajak. Meskipun Pak Jokowi lagi berusaha untuk menggenjot ekspor, ya, memperbesar devisa dan kawan-kawan. Tapi sampai saat ini yang paling besar masih dari pajak. Yaitu, terus yang berikutnya terkait dengan ini ya, tarif PPh Badan bakal turun ya. Dulu katanya mau ke 20 terus ke 17 ya, tapi saat ini masih tetap di angka 22 ya. Karena kondisinya memang pendapatan negara kita terkait dengan pengeluaran COVID kemarin masih cukup besar ya terkait dengan COVID, dan memang kita punya utang negara ini masih lumayan ya, masih lumayan besar, kalau nggak salah masih 7 ribuan triliun kalau nggak salah utang negara kita. Itu terus ini juga update yang terbaru ya terkait dengan tarif pajak ya, orang super kaya RI naik 35%. Jadi ini tarif pajak yang sekarang yang terbaru itu tarif pajaknya untuk orang pribadi itu semakin lama, bukan semakin lama. Sekarang yang penghasilan yang lebih besar daripada 5 miliar itu tarif pajaknya itu 35% Mbak Ibu. Ya, jadi ini tarif pajaknya dinaikkan. Tapi kalau kita yang mungkin mendapatkan penghasilan di bawah 5 miliar ya masih tidak ada masalah ya. Tapi kalau di atas 35 miliar di atas 5 miliar ini mendapatkan tarif pajak yang cukup besar, yaitu 35% ya. Nah, ini tarifnya yang dulu Bapak Ibu ya, teman-teman ya, tarifnya ya. Jadi kalau tarif yang lama dulu kan kalau tarif pajak pribadi itu kan progresif. Progresif itu maksudnya dia punya range, dia punya leveling ya. Jadi ada yang 0 sampai 50 juta tarif penghasilan, jadi dia penghasilannya range 0 sampai 50 juta itu
dia 5%, ya. Terus kalau di atas 50 sampai 250 juta itu 15%. Di atas 250 sampai 525%, di atas 530%. Itu yang dulu. Ya, yang dulu. Tapi yang sekarang Bapak Ibu, teman-teman ya semua ya, itu yang baru 0 sampai 60 5%, ya. Di atas 60 sampai 250 15, ya. Di atas 250 sampai 525, di atas 500 sampai 5 miliar 30%, di atas 5 miliar itu 35%. Ya, jadi sudah lebih naik, ya, tarifnya sudah lebih naik. Jadi teman-teman harus perhatikan, semakin tinggi penghasilan Anda, semakin besar tarif pajaknya. Itu yang teman-teman perhatikan. Itu terus apa? Nah ini ya, ini juga perlu teman-teman perhatikan ya, ada perubahan ya. Ini yang menurut saya cukup worry, ya, cukup worries ya, teman-teman harus perlu perhatikan benar-benar karena ini terkait dengan perubahan kewenangan penyidik teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kita punya AR ya, jadi teman-teman kan sebagai apa namanya, sebagai wajib pajak ya, itu biasanya ada satu orang yang akan membantu Anda atau menangani Anda dalam masalah perpajakan ya. Mirip kayak bank ya, kalau Anda di bank kan juga ada akun representatifnya yang ngurusin Anda kayak gitu. Nah di pajak juga sama, ada namanya AR ya. Nah di AR atasnya lagi itu ada lagi namanya pemeriksa atau penyidik ya. Jadi AR atau penyidik ini, pemeriksa atau penyidik ini yang tugasnya untuk ngecekin apakah laporan keuangan Anda itu atau laporan pajak Anda itu benar atau tidak. Oke. Nah, ini ada perubahan teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya, ada perubahan di mana ada perubahan kewenangan penyidik yang dulunya penyidik itu cuma boleh atau diperbolehkan hanya untuk misal saja ya. Anda punya masalah di pajak, terus Anda ini misalnya, let's say Anda nggak mau kooperatif, nggak mau bayar atau gimana, dia pokoknya nggak kooperatif lah ya. Yang dilakukan sama penyidik itu dulunya cuma bisa menyita bukti-bukti dokumen Anda. Bukti-bukti dokumen Anda saja, gitu ya, dulunya. Tapi sekarang teman-teman ini yang baru, ini yang ngeri ya. Karena penyidik itu nantinya akan bisa menyita atau memblokir aset. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak mau peka, kita nggak mau lapor pajak benar, ketika kita terjadi pemeriksaan, kita nggak kooperatif, gitu ya. Kalau kita kooperatif kan kita bayar, gitu ya. Kalau kita mampu bayar. Kalau kita misalnya kita nggak mau baik, kita nggak kooperatif, gitu ya. Kita nggak kooperatif. Maka yang dilakukan sama mereka adalah mereka bisa nyita, teman-teman, nyita atau blokir aset kita. Ya, dan ini terjadi kapan hari juga ada satu klien kebetulan ya, dia dapat masalah yang sama, tiba-tiba dia itu dapat surat pajak, kebetulan saja orang apa namanya dia kayak maksudnya gini, kayak dia punya karyawan itu agak bermasalah gitu ya, keluar gitu ya, terus dia nggak tahu kalau dapat surat ya, singkat cerita pokoknya akhirnya tiba-tiba asetnya diblokir. Dia nggak bisa ngeluarin rekening banknya beku semua, istrinya, dia, anaknya semua beku ya. Nah kalau sudah beku teman-teman ya otomatis saya yakin dan percaya kalian teman-teman semua, Bapak Ibu semua pasti akan membayar pajak yang terutang gitu ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, harus dibayar aja gitu ya, karena sudah dibekukan ya. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ada pemblokiran aset yang bisa dilakukan oleh penyidik. Ya, ini perlu diperhatikan juga. Terus ini ya, NIK jadi NPWP yang sempat dijelaskan oleh Bu Juwandaya, ini sudah pasti terjadi, ya sudah dilaksanakan malahan, jadi ya, itu juga harus hati-hati karena NIK jadi NPWP itu bukan hal yang enak, ya. Jadi teman-teman coba mungkin boleh perhatikan ya, kira-kira saya tanya nih, ya saya boleh tanya nih, kira-kira ada enggak aset Anda itu yang tidak menggunakan NIK? Ayo. Ada enggak? Ayo coba saya dibantu jawab nih. Ada enggak aset kita, ya, aset Anda yang tidak menggunakan NIK atau nomor KTP? Ada enggak? Yuk, kalau yang ada silakan ditulis. Kira-kira apa nih aset kita yang tidak pakai NIK? Ada mungkin atau perlu Juanda? Perlu Juanda nge-freeze lagi nih. Ada teman-teman? Hampir enggak ada teman-teman ya, hampir enggak ada kecuali Anda punya uang cash ya. Uang cash itu enggak perlu NIK ya.
logam mulia itu juga belum perlu NIK, belum perlu, tapi nggak tahu ke depan ya. Uang cash, uang logam mulia itu mungkin bisa ya, nggak pakai NIK ya. Tapi kalau Anda beli motor, beli mobil, beli rumah, beli saham, beli kripto ya, beli apa lagi? Anda beli Gojek, yang beli GoFood aja pakai KTP gitu ya, di dalam akun GoFood Anda ya. Akun GoPay Anda ada KTP, OVO pakai KTP, gitu ya, Dana pakai KTP ya. Rekening PLN pakai KTP ya, nomor telepon Anda pakai KTP ya, dan macam-macam. Always hampir semua pakai KTP ya. Jadi ketika Anda sudah pakai KTP dan KTP ini jadi NIK teman-teman, maka teman-teman yang perlu perhatikan adalah apa? Bahwa setiap transaksi Anda ke depan itu akan dipantau oleh pemerintah. Oke, karena semuanya link dengan data NIK. Anda beli aset pasti ketahuan ya. Anda utang pasti ketahuan ya. Anda pakai kartu kredit pasti ketahuan. Jadi teman-teman harus mulai berpikir bahwa ke depan harus melaporkan pajaknya dengan benar ya. Nah, sekali lagi di sini saya tidak termasuk menakut-nakuti, tapi ini adalah realita ya. Dan kita harus facing the reality ya. Kita harus hadapin kenyataan ini gitu ya. Itu terus apa lagi? Ya, ini ya. Nah, ini proyeksi perpajakan ke depan teman-teman ya. Proyeksi perpajakan ke depan gimana sih? Ya. Jadi yang pertama ya, itu adalah ini ya. Jadi proyeksi perpajakan ke depan. Kalau mungkin teman-teman sempat lihat ya bahwa sebagian besar dari surat pajak dulunya ya, itu banyak yang tertuju kepada CV, kepada PT gitu ya. Banyaknya ke sana. Tapi kalau benchmark dengan perusahaan dengan negara maju, itu nantinya yang dikejar bukan hanya perusahaan ya, tapi yang dikejar adalah kita ya, adalah Anda yang punya NPWP tapi belum lapor pajak ya, punya NPWP, punya usaha tapi belum lapor pajak. Itu yang dikejar adalah Anda. Itu benchmarknya kalau kita lihat negara Jepang ya, Amerika, yang dikejar adalah pribadinya bukan perusahaannya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua apalagi? Yang kedua terkait dengan rekening bank ya, sudah pasti. Kalau sudah rekening NIK ya sudah, sebentar lagi rekening bank, hati-hati ya. Jadi teman-teman kalau masih ada yang double book masukin ke rekening bank ya, itu mesti siap-siap ya. By the way ya, cuma cerita aja sih buat teman-teman ya, biar dapat insight ya. Jadi kan saya juga sering mengadakan live seperti ini ya dengan teman-teman yang lain ya. Kebetulan waktu itu ada juga peserta yang sharing. Jadi saya waktu itu tidak tahu apakah rekening bank dibuka beneran atau enggak, gitu ya. Tiba-tiba dia cerita, dia cerita. Jadi singkat cerita adalah dia itu sempat membagikan dividen. Dividen simpelnya adalah pembagian laba usaha, gitu ya. Jadi usahanya dia punya PT itu untung, keuntungan ini dibagi kepada direksinya, kepada pemegang sahamnya. Nah, by the way, kalau dibagi kepada pemegang sahamnya secara perpajakan harus bayar pajak lagi, namanya pajak dividen. Ya toh? Nah, yang amazing teman-teman, itu namanya dividen baru barusan dibagi paginya. Ya. Jadi dividennya itu barusan dibagi pada pagi harinya. Oke? Yang keren teman-teman, tiba-tiba dia ditelepon sama petugas pajak. Petugas pajak kan telepon dia. Kring-kring gitu ya. Oke, halo, ya Pak, ya kami dari petugas pajak, namanya si A ya. Terus dia ngomong gini sama orang tersebut, Pak, hari ini barusan bagi dividen ya? Anda bayangin enggak sih? Ya, barusan bagi dividen paginya, siangnya sudah telepon, ya. Hari ini barusan bagi dividen. Oh iya, Bu, oh iya Pak, jangan lupa ya pajak dividennya gitu. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan ya, itu orang pajaknya sedang melakukan hal seperti itu dan itu really happen, ya. Jadi ada namanya katanya program Akasia. Ya, program Akasia itu adalah program untuk menyambung data perpajakan ke data perbankan. Ya, dan ini sudah terjadi. Itu ya. Terus STNK nama orang lain ya, itu juga OVO, GoPay, Fintech, hati-hati ya. WP sering keluar negeri dan transaksi online ya. Nah, ini juga yang teman-teman ya. Ini saya satu cerita lagi nih, teman-teman biar tahu ya. Jadi kemarin itu waktu ada teman-teman di sini yang ikut namanya, teman-teman di sini ada yang ikut program BPS enggak? Ada yang mungkin ikut program BPS? Tahu ya program BPS kemarin ya? Program pengungkapan sukarela ya, yang rame-rame kemarin ya. Ada yang ikut mungkin? Atau enggak ikut? Silakan, mungkin saya pengen tahu nih. Yang ikut siapa, yang enggak siapa?
Yuk, di sini kan ada kurang lebih 38 orang ya. Yang ikut boleh diketik saya Pak gitu ya. Kalau belum ya nggak ikut Pak gitu. Jadi biar tahu nih yang pernah ikut siapa, yang belum siapa. Boleh. Boleh mungkin digunakan fitur chatnya teman-teman. Biar saya tahu nih yang ikut siapa nih. Oh Pak Bambang saya nggak ikut. Saya belum. Dari kan nggak ikut. Wah, Bu Juanda ikut ya. Kak Tan nggak ikut. Siapa lagi nih? Oh bukan yang host lain ya. Host siapa nih? Oh host lain lagi ya. Bu Juanda nggak ikut. Kak Merni ikut, oke ya. Jadi ada yang ikut, ada yang nggak ikut ya. No worries, tidak apa-apa. Ini cuma tanya aja gitu ya. Yang ikut bersyukurlah Anda gitu ya, karena 2020 ke bawah aman, lebih bukan aman ya, lebih aman gitu ya. Tapi kalau sampai nggak ikut, nah ini perlu diperhatikan ya. Jadi singkat cerita, kemarin kita sempat ini ya membantu klien kita itu ya saya lumayan lah ya, klien yang lumayan besar ya, pribadi yang lumayan besar ya. Di Surabaya dia termasuk orang yang cukup terkenal ya. Di Jakarta mungkin ya cukup tahu tapi tidak terlalu terkenal. Tapi Surabaya dia cukup terkenal ya. Nah terus waktu itu kita bantu beliau. Beliau punya data-data sudah diberikan sama kita rinciannya jelas semua gitu ya. Terus singkat cerita beliau ngomong gini, saya ini ada harta yang lupa ya, karena hartanya kebanyakan gitu kali ya. Hartanya kebanyakan, dia ngomong saya ini ada harta yang lupa gitu ya. Apa namanya, hartanya saya ini ada yang lupa, tapi saya itu ingat saya punya gitu ya. Gimana ya, saya mau PPS kan ini saya ada yang lupa loh, tapi saya itu ingat saya punya, cuma saya dokumennya enggak ada ya. Akhirnya depan Bapak Ibu semua ya, akhirnya waktu itu kita iseng, kita pengen testing seberapa valid sih orang pajak itu tahu harta kita gitu ya. Terus akhirnya waktu itu kita akhirnya telepon AR-nya, jadi kelasnya AR ya, kita telepon AR-nya, kita ngomong apa adanya gitu ya. Pak, ini kita mewakilin klien kami dengan nama ini, NPWP ini, lalu klien kami ini mau melakukan TPS. Nah, masalahnya Pak, klien kami ini lupa Pak hartanya apa saja. Apa boleh Pak dibantu Pak dilihatkan di database perpajakan ya. Oke, nah dia ngomong gitu. Oke, coba saya konfirmasi ke kliennya dulu. Nah, dia akhirnya si bapaknya ini minta konfirmasi ke klien kami, ngomong sebentar, konfirmasi. Oke, yes, bagus, benar. Ini adalah kliennya, itu sudah benar. Jadi orang pajaknya tidak mau sampai kita bukan nggak ada kepentingan terus kita minta datanya mereka, orang pajaknya tidak mau. Terus akhirnya sudah clear bahwa itu benar kliennya kita, NPWP-nya benar. Terus si AR telepon lagi, ngomong lagi ke saya, ngomong gini, baik Pak, saya minta alamat email ya, nanti sama nomor WA, sebentar saya akan WA dan saya akan email Pak. Oke, ya wis, tutup. Akhirnya teleponnya tutup, klik selesai ya. Nah, sebentar Pak Ibu, kalau nggak salah sejaman ya, sejaman itu yang terjadi adalah dia benar-benar kirim ya via email dan via WA daftar asetnya. Oke. Yang terjadi Bapak Ibu, itu kita kaget lah itu. Kita kaget banget karena aset-aset yang tidak diketahui oleh klien kami, ya, yang datanya ngilang, itu pajak bisa tahu. Detail sekali, sampai nomor dokumen, sampai nominal itu dia tahu. Asetnya berupa apa tahu, ya. Dan yang keren lagi Bapak Ibu, itu namanya nomor rekening, ya. Nomor rekening itu jelas banget. Nomornya berapa, namanya siapa, bank apa, dan sampai nilai satuan ya, nilai rupiah terendah. Jadi misalnya 400.501 ya, itu bisa kelihatan Pak Ibu. Ya, sampai nilai rupiah terendahnya itu kelihatan di print out yang diberikan. Kami langsung kaget, wow, gitu ya. Orang pajak sudah tahu kita gitu ya. Kita nggak usah lari kemana-mana. Ya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi namanya zaman ketertutupan. Sudah nggak ada lagi zaman ketertutupan ya. Yang ada adalah zaman keterbukaan di perpajakan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Saran saya pasti Bapak Ibu, hari ini kita ingin belajar juga adalah lapor pajak yang legal dan hemat ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar itu. Ya, tapi hari ini saya nggak ngajarkan cara lapor pajak yang legal dan hemat ya, karena panjang ceritanya. Anda nanti boleh follow YouTube saya ya. YouTube saya cukup banyak video-video yang saya berikan ya. Teman-teman boleh belajar di sana. Atau kalau mau pengen belajar ini ya, mau pengen belajar soal pajak, saya sempat buatkan satu e-course ya, kurang lebih ada
20-30an video, cukup simpel saya buatkan, enggak terlalu panjang-panjang gitu ya. Dan itu sangat simpel untuk Anda pelajari, namanya kita punya e-course namanya Mahir Pajak UMKM 21 hari ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin e-course-nya, harganya juga relatif murah ya. Anda tinggal ikutin e-course-nya, Anda tinggal pelajarin. Kalau yang memang belum ngerti pajak sama sekali, Anda tinggal pelajarin. Dan saya yakin dan percaya itu sangat mudah dicerna. Karena saya kebiasaan itu kalau mengajar, saya mencoba menjelaskan dari kacamata orang yang menerima ajaran, ya, supaya nggak terlalu bahasanya terlalu teoritis. Ini nggak ngerti ya. Itu teman-teman ya. Nah, semoga dengan lapor pajak hemat ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan tidak perlu jantungan kena pajak ya. Kita akan belajar ya. Nah, namun sering juga teman-teman ya, orang-orang itu yang sering salah ya. Jadi kita mau melakukan pajak yang legal dan hemat ya. Biasanya teman-teman juga ingin melakukan supaya hemat itu, jadi kita melakukan tax planning ya. Tapi yang kadang karena informasi di luar sana ya, itu banyak yang nggak jelas gitu ya. Akhirnya kadang-kadang kita melakukan tax planning-nya salah ya. Apa salahnya akan saya jelaskan setelah ini. Tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin sharing Bapak Ibu ya, saya ingin sharing satu video ya terkait dengan semoga nanti kita waktu belajar tax planning lebih hemat ya, itu kita nanti bisa bisa menjadi orang-orang yang tidak termasuk di dalam slide ini gitu ya, tidak termasuk dalam video ini. Sebentar saya coba ini kasih video ini sebentar ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Bisa ada satu video ya supaya teman-teman juga biar nggak terlalu tegang gitu ya. Ini satu video yang saya ambil dari YouTube ya, tapi cukup mencerminkan kita yang terlalu takut terkait dengan perpajakan ya, terutama kalau didatangin orang pajak ya. Semoga kita nggak menjadi orang yang seperti di video ini ya. Silakan. Erik, hari ini nggak kemana-mana kan? Kemana-mana? Nggak les kan? Enggak. Kamu udah kerja kan? Udah. Berarti sekarang hari ini Hendrik harus bantuin mama ya. Bantuin apa? Jadi gini, nanti kalau ada orang pajak datang ya, Hendrik bilang mamanya nggak ada. Nah, mau ini salah. Mama takutan? Enggak, mama. Lu batuk mah, mau minum mah? Ambilin. Enggak, mama nggak ada salah. Mama nggak ada salah. Terus kenapa takut? Mama bukannya takut. Mama cuma nggak berani menghadapinya. Sama aja. Pokoknya Hendrik ya, kamu harus bantu mama. Nanti kalau ada orang pajak datang, Hendrik tanya, Bapak dari mana? Dari pajak. Wah, berarti Hendrik harus bilang, bisa-bisa dengan Ibu Lena? Wah, gak ada. Gak ada. Kemana? Pergi. Pergi. Luar negeri. Negeri jauh. Pulangnya kapan? Nggak tahu. Gak tahu. Lama deh. Gitu. Tapi kalau dia pergi, udah aman. Begitu aja, gampang kan? Iya, gampang. Iya. Ingat ya, bener ya. Iya. Kamu tuh udah pintar, udah besar, harus bisa bantuin mama. Iya. Permisi, selamat malam. Malam. Mau ketemu dengan Ibu Lenanya ada? Ibu Lenanya dari mana nih? Dari Pak Ade? Dari Pak Ade? Iya. Oh, Pak Ade ya? Iya. Pak Ada. Oh iya. Mama, ada Pak Ade datang. Ayah, sebentar ya. Iya, ada. Ya, Hendrik. Iya, ada Pak Ade katanya. Halo. Halo, Pak Ade. Iya, Iya, Ibu Lena. Silakan duduk, Pak. Iya. Silakan. Iya, Pak Ade dari mana ya, Pak ya? Saya dari petugas pajak. Oh, iya, nggak ada. Biar dari pajak, bilang gua ada Pak Ade. Ya, interview Bapak Ibu ya. Semoga nanti teman-teman tidak menjadi orang yang ini ya, yang di dalam video ya. Jadi kalau ketemu orang pajak ya biasa aja ya. Jadi tidak usah sampai ngeles-ngeles atau ngilang-ngilang gitu ya, takut ketemu orang pajak gitu ya. Jadi kalau orang pajaknya juga baik-baik ya. Oke, yuk sekarang kita belajar teman-teman ya. Nah, saya coba pengen tanya dulu nih ya. Siapa ya yang ingin agar laporan pajaknya benar ya. Jadi yang pengen laporan pajaknya benar dan usahanya bisa lebih maju. Yuk, boleh ketik di kolom komen. Saya biar tahu nih, saya Pak, gitu ya. Saya Pak, bisa ngerti nih.
Kepingin enggak gitu ya? Ini sambil menyapa nih, ada Bro Andika ya. Halo Bro Andika ya, apa kabar ya? Lama enggak ketemu nih. Oke, Bro Sandi ya, saya. Bu Sandi aku ya. Kak Merni saya, Kak Rizal saya, Kak Sebastian saya. Ini hostnya juga ikut raise hand juga ya. Oke, Kak Bapak atau Ibu Yayasan Dawu Pasundan. Oke, waduh ini keren ya, juga ingin lapor pastinya benar ya. Kak Sebastian saya. Oke, nice ya. Oke ya, saya yakin dan berarti teman-teman semuanya ingin belajar juga supaya laporan pajaknya benar ya. Dan paling penting teman-teman ya, supaya usahanya bisa lebih maju ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan, kita ini pengen usahanya maju, kita pengen usahanya besar, nggak mungkin Anda itu nggak kelihatan ya. Jadi kalau saya analogikan itu, kalau Anda usahanya besar itu kan kayak Anda jadi gajah ya. Namanya gajah kan nggak mungkin nggak kelihatan kan gitu. Jadi ya paling gampang kalau usahanya mau besar ya harus bayar pajak, daripada nanti pusing ngurusin perpajakan yang boten-boten gitu ya, atau enggak penting gitu ya, mending dibayar aja gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau belajar teman-teman ya terkait dengan ya 3 kesalahan ya, 3 kesalahan yang sering dilakukan pengusaha dalam melaporkan pajaknya ya, dan kira-kira harus ngapain. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan salah pilih tarif pajak badan ya. Salah pilih tarif pajak. Ya, ini kesalahan yang pertama. Loh, maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya apa? Nah, jadi gini. Kalau Anda lihat Pak Ibu ya, ada namanya perbedaan tarif dari pribadi dan tarif dari CV atau PT. Ya, ada perbedaan tarif pribadi dibandingkan CV atau PT. Ya, bedanya gimana? Seperti ini. Ya. Kalau pribadi teman-teman, Anda punya tarifnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, 5%, 15, 25, 30, 35. Ini tarif pajak pribadi Anda, ya. Atau Anda bisa menggunakan tarif UMKM, ya 0,5%. Ya, tapi itu kan ada batas waktunya. Ya, yang normal adalah tarif yang Anda lihat sekarang, ya. Nah, kalau tarif pajak PT atau CV, teman-teman, itu adalah tarifnya adalah apa? Tarifnya adalah flat. 22%. Ya. Jadi Anda coba lihat. Ini ada tarif yang satunya tarif perorangan bisa sampai harganya 30% ya, 35% ya ini ya untuk tarif pajaknya. Tapi kalau CV atau PT cuma 22% dan itu berlaku flat. Enggak ada naik turunnya. Nah, masalahnya teman-teman, seringkali saya nemuin di lapangan orang pribadi yang dia punya usaha sendiri, ya, either dia punya toko, either dia punya toko online, either dia punya jasa, either dia itu sebagai tenaga ahli dan kawan-kawan, karena dia menganggapnya dia kerjanya pribadi, ya, semua penghasilannya dimasukkan ke dalam pribadi ini. Oke? Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah dia itu mendapatkan tarif pajak sudah sampai ke 35% karena setahunnya dia punya penghasilan lebih dari 5 miliar. Ya. Nah, padahal kalau seandainya misalnya tokonya ya atau pekerjaannya atau apapun yang dia lakukan yang menghasilkan uang tadi dibukakan CV atau PT, maka dia bisa kena tarif pajak yang cuma 22%. Ya. Dan ini bayangkan ya, 35 ke 22 itu bisa ngemat 50% lebih. Ya. Kurang lebih dapat 13% kortingan teman-teman ya. 13% diskon hanya memindahkan dari perorangan ke PT. Ya. Ini perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya teman-teman masih berkecimpung di sana. Ya. Gitu. Bentar. Kalau ada yang kurang jelas, kurang bingung, silakan langsung gunakan fitur chat ya. Tadi saya jelaskan ya. Oke. Nah, berikutnya pertanyaannya, Pak, apakah pasti harus pakai CV, Pak? Apakah harus pakai PT, Pak? Iya, Pak, kalau itu memang kondisinya dia punya omset di atas 5 miliar, ya. Maka lebih murah, Pak, kalau pakai 22%. Ya, pakai CV atau PT. Tapi kalau saya belum sampai 5 miliar, Pak, pendapatan setahun, saya harus pakai apa? Kan gitu pertanyaan berikutnya. Ya. Maka dari teman-teman, kita harus tahu badan usaha apa sih yang cocok untuk kita, ya. Badan usaha apa sih yang cocok untuk teman-teman.
Ya. Nah, untuk ngomong badan usaha di Indonesia ini umumnya itu menggunakan 3 jenis badan usaha. Yang paling umum ya. UD, PT, CV. Itu yang paling umum. Tapi juga ada namanya yayasan, ada namanya koperasi, ada namanya firma dan kawan-kawan. Ya, tapi yang umum itu UD atau perorangan, CV atau PT. Ya. Nah, mana yang terbaik dari tiga ini? Kita akan coba mengkategorikan dari 2 macam. Ya, yang pertama adalah dari salesnya, yang kedua dari profitnya. Oke, saya coba kasih teman-teman ini langsung ke intinya ya, supaya teman-teman langsung nangkap gitu ya. Jadi kita coba pisahkan kalau saya, gitu ya, dengan kategori sales sekian dan dengan kategori profit sekian, Pak, saya better pakai yang mana? Ya, intinya ke sana. Oke. Sekarang kita coba saya klasifikasikan lagi ya. Dari ini saya akan klasifikasikan lagi 4 macam. Ya. Yang pertama adalah badan usaha. Ya, Anda yang berusaha dengan omset di bawah 4,8 M per tahun. Oke. Anda punya omset di bawah 4,8 M per tahun, ya, dengan laba bersih itu di bawah 5%. Ya, omsetnya di bawah 4,8 M per tahun, laba bersihnya di bawah 5%. Maka pertanyaannya, badan usaha apa yang cocok untuk Anda? Ya, jawabannya adalah UD mungkin pilihan yang lebih baik. Ya, dalam kondisi ini UD-nya nggak pakai UMKM ya. Kalau pakai UMKM pasti pilih UMKM ya. Tapi kalau kondisi ini bisa jadi UD-nya nggak pakai UMKM. Tapi kita lihat ya kondisinya ya. Nah, ini ya. UD mungkin pilihannya lebih baik, tapi mintalah untuk menggunakan perhitungan PPh pasal 17 tarif progresif. Ya, kalau ini yang kondisi seperti ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Anda itu menggunakan PPh tarif normal. Ya, yang tadi 5%, 15, 25, 30. Ya, itu akan lebih murah. Terus poin ini teman-teman ya, UD harus menyelenggarakan pembukuan ya. Supaya apa? Karena kalau Anda sudah pakai tarif yang normal, pajak itu akan minta data ya. Oh, gimana sih benernya profitnya Anda? Profitnya berapa sih benernya? Oh, sekian Pak, cuma 4% Pak. Bener tak? Mana 4%-nya? Dilihatin. Oh ya, benar-benar baik, kamu boleh melakukan pelaporan pajak gitu ya. Jadi Anda harus punya namanya pembukuan, teman-teman, untuk membuktikan bahwa Anda itu tidak melakukan pelaporan pajak yang tidak benar. Ya, jadi Anda melakukan pelaporan pajak yang benar. Ya, kurang lebih itu. Itu untuk yang pertama, teman-teman ya, dengan omset di bawah 4,8 M dan bersih di bawah 5%. Oke, mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Ya. Kategori yang berikutnya, ya, kategori yang berikutnya adalah omset di bawah 4,8 M, ya, laba bersih di atas 5%, ya, ini ya. Jadi omset di bawah 4,8 M, laba bersih di atas 5%. Maka badan usaha apa yang lebih baik? Anda bisa cek adalah Anda bebas menggunakan UD, CV atau PT, terserah, tidak ada masalah. Ya, boleh gunakan semuanya. Ya, tapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah pakai perhitungan UMKM, ya. Jadi yang omset dikalikan 0,5%, ya kan ada yang ikut tarif itu ya. Jadi teman-teman boleh lihat apakah Anda masih dapat klausulnya yang tarif UMKM. Kalau masih dapat klausulnya UMKM, Anda pakai yang itu masih boleh. Tapi kalau enggak, nah ini harus dipikirkan. Ya kalau sudah Pak sudah lewat Pak batas UMKM-nya Pak, karena cuma boleh kalau CV kan 4 tahun Pak. Kalau PT kan 3 tahun, kalau pribadi kan 7 tahun. Dia sudah lewat Pak, nah bisa Pak, ya. Maka Anda perlu pikirkan ulang strategi ini. Itu ya. Terus ini ya, nah ini ya. Namun untuk PT dan CV, ini lagi saya jelaskan ya. Kalau misalnya Anda punya PT CV yang berdirinya tahun 2018, itu sudah nggak bisa menggunakan lagi opsi UMKM karena sudah tidak berlaku. Ya. Tapi UD masih bisa dipakai. Ya, perorangan masih dipakai. Itu terus ini ya. Poin ini UD juga sebaiknya tetap menyelenggarakan pembukuan karena setelah 7 tahun akan kembali ke tarif normal ya. Yang tadi ya 5%, 15, 25, 30, 35%. Ya. Itu. Nah, terus ya yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga ya.
Jadi yang kedua tadi adalah omset di bawah 4,8 M, laba bersihnya di atas 5%. Oke. Yang ketiga adalah terkait dengan apa? Terkait dengan omsetnya di atas 4,8 M, laba bersihnya di bawah 5%, teman-teman. Ya. Omset di 4,8, tapi laba bersihnya di bawah 5%. Ya. Maka badan usaha apa yang lebih baik? Ya. Ini ada clue-nya, Jadi kalau misalnya Anda punya omset setahunnya sampai dengan 18 M dan laba bersihnya sampai dengan 900 juta, maka UD mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Ya, itu clue-nya. Saya nggak tunjukin hitung-hitungannya ya, tapi kurang lebih sudah sempat hitung dan ini jawabannya kurang lebih ya. Itu teman-teman. Terus kalau berikutnya, kalau omset di atas 18 M per tahun dan laba bersih di atas 900 juta per tahun, maka CV menjadi pilihan yang lebih baik. Ya, pertanyaannya, loh Pak, kenapa kok CV Pak? Kenapa kok nggak PT? Ya gitu. Ya, kenapa Pak kok CV Pak? Kenapa kok nggak PT? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Tarif CV sama tarif PT itu kan memang tarifnya sama, 22% dari laba bersih. Ya, tapi kondisinya di PT itu ada ketentuan untuk Anda dikenakan pajak dividen sebesar 10% dikalikan uang tunai atau keuntungan yang ingin Anda ambil ke pribadi Anda. Ya, jadi pajaknya double, teman-teman. Sudah kena pajak di CV-nya, di PT-nya, kena pajak lagi di pribadinya. Itu 2 kali kena. Tapi kalau CV, ketika ada keuntungan usaha, ditarik ke pribadi, itu sudah tidak kena lagi pajak tambahan. Ya, karena namanya private kalau di CV, jadi tidak perlu kena pajak lagi. Ya, itu kurang lebih gambarannya teman-teman ya, Ibu sekalian ya. Terus nih ya, apabila memilih UD jangan lupa mempertimbangkan aspek UTN ya, ini juga menarik ya. Jadi gini, banyak orang itu yang nggak ngerti ya, mereka pengennya pakai UD. Oke Pak, saya pakai UD aja Pak, udah lebih enak Pak, ya. Tapi teman-teman ketika omsetnya di UD Anda, di pribadi Anda, sudah lebih daripada 4,8 M per tahun, maka yang terjadi teman-teman adalah apa? Anda akan dikenakan namanya PKP, pengusaha kena pajak. Dan Anda diwajibkan menerbitkan segala penjualan Anda kemanapun, itu ditambahkan PPN 11%. Oke? Jadi Anda jualan apapun, Anda dapat uang apapun, itu Anda harus tambahkan 11%. Ya. Bayangkan teman-teman, ini kalau ngomong gampangnya aja, ngomong berandai-andai saja gitu ya. Anda ternyata misalnya ngumpulin kardus di rumah gitu ya, karena Anda mungkin dari toko Anda terus Anda ngumpulin kardus di rumah gitu ya, ngawur ya. Terus kardusnya Anda loak ya. Kan Anda dapat penghasilan tuh dari loakan kardus gitu ya. Kardusnya dapat uang baru gitu, dapat uang tambahan dari jualan kardus ya. Anda jualan kardus aja teman-teman, itu harus terbitkan PPN 11%. Ya, kalau di pribadi. Ya, bayangin ya. Kalau Anda misalnya jualan botol bekas, misalnya ngawur gitu ya, Anda kena PPN juga 11%. Jadi apapun yang terjadi di pribadi Anda, akan ada tambahan pajak PPN 11%. Jadi perlu dipikirkan ketika Anda pengen PKP di pribadi Anda. Ya, itu kurang lebih. Oke ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Kalau mungkin kurang jelas ya, takutnya jelasnya kata-kata. Mungkin kalau ada silakan ya diketik di kolom chat atau mungkin ada yang mau raise hand silakan. Oke ya, yang terakhir. Yang terakhir terkait dengan omset di atas 4,8 M dan laba bersih di atas 5% ya. Jadi omsetnya di atas 4,8 M, laba bersihnya di atas 5% ya. Maka nah ini ya, CV menjadi pilihan yang lebih baik ya, karena saya jelaskan tadi ya, tidak ada namanya dividen ya, adanya namanya prepaid. Jadi CV itu pajaknya sekali saja. Kalau PT pajaknya 2 kali ya, di PT-nya kena, di pribadinya kena ya. Namun, nah ini koma ya, koma, namun bisa juga ya PT menjadi pilihan yang lebih baik ya, apabila ada apabilanya ya, apabila apa ya, apabila ya satu ya
ketika mengambil dividen, seluruh pemilik atau Anda yang mengambil dividen sepakat untuk menginvestasikan lagi ke Indonesia dalam 12 bentuk tertentu selama 3 tahun. Ya, 12 bentuk investasi tertentu ya selama 3 tahun ya. Nah, ketika Anda melakukan ini teman-teman, maka Anda tidak perlu lagi dikenakan pajak dividen. Ya, ini penting. Ya. Terus, apalagi? Ini ya. Pak, saya ingin menjadi PT yang besar, Pak. Saya ingin IPO, Pak. Gitu ya. Saya ingin mendapatkan tarif pajak yang lebih murah 3%, Pak. Karena kalau Anda IPO dapat pajaknya lebih murah 3% tarif normal. Jadi kalau sekarang tarifnya 22%, IPO tarif pajaknya cuma 19%. Ya. Nah, kalau memang Anda pengen IPO usahanya, ya masuk ke bursa saham, Anda tidak bisa pakai CV, teman-teman. Ya, wajib pakai PT. Ya, jadi diwajibkan pakai PT, tidak bisa pakai CV. Ya. Terus berikutnya, ya pengembangan usaha berkesinambungan. Anda pengen buka franchise, ya Anda pengen buka holding company, itu harus PT, ya enggak bisa CV, ya gitu. Kurang lebih teman-teman ya untuk apa namanya pemilihan badan usahanya di topik yang pertama, ya di topik yang pertama di kesalahan yang pertama ini kurang lebih Anda bisa dapatin clue-nya, ya. Terus apa lagi? Sorry, ya. Ini saya jelaskan tadi ya, Pak ada saya di PT kalau ngambil dividen tidak kena pajak, tidak kena pajak dividen. Gimana caranya? Investasi di 12 bentuk investasi tertentu ya. Jenis investasinya apa? Ini teman-teman. Ya, kita bisa dilihat. Ini ya. Jadi Anda boleh foto ya karena ini cukup panjang ya. Jadi jenis investasinya apa ya ini ya. Ada di efek ya. Ada MTN ya, ada suku saham ya. Ada investasi real estate, deposito, terus instrumen investasi di pasar keuangan dan macam-macam. Ya, ini contohnya. Oke. Terus apa lagi? Ini ya. Ini yang lain, Anda boleh lihat ya. Ini ya. Jadi ini kayak investasi infrastruktur ya. Terus terkait dengan properti ya dan macam-macam ya. Intinya kalau Anda masukkan ke sini aja, itu tidak kena lagi pajak tambahan. Ya, jadi Anda boleh langsung diinvestasikan aja. Ya, gitu. Semoga cukup jelas ya. Ini ada pertanyaan mungkin, dapat cek. Oh, ini, Pak Ferry, saya pernah dengar di berita bahwa semua usaha sudah harus berbadan PT, Pak. Benar tidak? Tidak, Pak. Boleh PT, boleh CV, Pak. Ya, boleh UD pun ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada ketentuan harus PT, Pak. Kecuali kepentingan tertentu ya, misalnya Anda berhubungan dengan BUMN mungkin, tapi BUMN pun tidak wajib kok harus PT ya, jadi tidak benar itu beritanya harusnya ya. Itu Pak Ferry ya, sama-sama Pak Ferry, sama-sama. Oke teman-teman ya, saya lanjutkan dulu, rasanya waktu saya sudah habis ini ya, ngomongnya kepanjangan. Lanjut ya. Oke. Saya tadi rasanya di randolnya kok rasanya saya udah kelebihan jadwal. Keasikan ngomong ya. Oke, ini kesalahan yang nomor 2 teman-teman ya, karena Bu Juanda baik sekali memberikan waktu tambahan ya. Kalau di tempat lain saya tidak tidak stop ini. Ya. Nomor 2 ya. Ini kesalahan yang nomor 2 adalah tidak memisahkan rekening usaha dan pribadi. Ini kesalahan yang sering terjadi dan fatal ya. Jadi kalau kesalahan yang kedua ini teman-teman, kalau Anda sudah punya usaha, wajib namanya Anda punya rekeningnya beda. Kalau Anda punya PT, rekeningnya ya harus rekening PT, tidak boleh rekening perorangan. Anda punya CP, ya rekeningnya juga rekening CP, juga bukan rekening keuangan. Bukan rekening perorangan. Jadi tidak boleh kalau Anda punya CP PT, rekeningnya perorangan dilarang, tidak boleh, itu masalah. Ya. Nah, kalau Anda masih perorangan, ya otomatis rekeningnya perorangan lah. Tapi sebisa mungkin jangan digabung, ya harus dipisah rekening pribadi untuk makan sendiri untuk kebutuhan keluarga sendiri, rekening untuk usaha sendiri, ya. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan pajak, yang Anda serahkan adalah rekening yang terkait dengan transaksi keuangan perusahaan. Yang untuk makan nggak perlu teman-teman. Ya sama, kalau Anda punya PT, yang diserahkan adalah rekening PT-nya. Jadi rekening pribadinya nggak ikut-ikut, ya. Masalah yang terjadi di lapangan seringkali adalah apa?
seringkali itu kecampur ya karena Anda belum rapi gitu ya secara administrasi. Jadi kadang-kadang masih kecampur-campur tuh uangnya PT nyambung uangnya pribadi, uang pribadi nyambung PT dan macam-macam ya. Itu rawan diperiksa ya. Jadi kalau seperti itu rawan diperiksa, PT-nya kena, pribadinya kena, atau kebalikan, pribadinya kena, PT-nya kena. Jadi teman-teman harus benar-benar dibagi yang baik ya. Kurang lebih itu untuk terkait dengan pemisahan rekening ya. Ini saya coba lihat ya. Ini ya, kurang lebih mengapa penting ya. Kurang lebih terus apa? Tanggung jawab pajak yang jelas ya kurang lebih itu. Ya itu kurang lebih di situ. Saya coba jawab dulu terkait dengan pertanyaannya ini dari Pak Dr. Christoph ya. Christophorus ya. Dr. Christoph ya. Atau bertanya, Pak, kalau seorang pemilik usaha rekening pribadinya dibekukan oleh pajak, apakah rekening PT dan CV yang miliki juga dibekukan? Bisa iya, bisa enggak. Ya, bisa iya, bisa enggak. Tapi yang sering kejadian kebalik, kalau PT-nya bermasalah, bisa jadi pribadi dibekukan. Tapi kalau pribadinya bermasalah, saya belum pernah nemuin kalau PT-nya dibekukan. Ya karena rekening PT itu kan bisa jadi karena PT-nya yang punya orang banyak. Ya, jadi saya belum pernah nemuin, belum pernah nemuin kalau yang pribadinya dibekukan, PT-nya dibekukan, belum pernah nemuin. Ya, jadi saya nggak tahu kecuali misalnya dia punya sahamnya di PT itu 99,99%, nah itu mungkin jadi bukan. Ya, tapi selama ini saya belum pernah nemuin. Yang kebalikan ya, yang di masalah di PT pribadi dibekukan ada, ya gitu. Kurang lebih itu ya, Dr. Christoph ya, semoga menjawab ya. Oke ya, teman-teman ya. Sekarang ini yang terakhir ya, nomor 3 ya. Ini kesalahan yang nomor 3 ya. Adalah tidak melaporkan penambahan harta di SPT tahunan. Jadi ini sering kami temuin kemarin ya. Jadi kemarin itu kami sempat cukup ternyuh ya. Jadi waktu ngurusin TPS kemarin itu kami cukup ternyuh ya karena kami sering membantu teman-teman itu yang karena tidak ngerti, akhirnya mereka tuh bayar tambahan denda pajak ya. Maka dari itu kemarin saya di IG live saya di IG saya membuat program gitu ya. Saya membuat program belum terlalu rutin ya, belum terlalu rutin harus maksudnya belum terlalu sering, tapi ini sudah kita mulai lakukan. Kita membuat satu IG live ya, di mana di sana itu saya memberikan kesempatan untuk teman-teman itu bertanya karena kan di IG atau di YouTube kan saya banyak yang DM ya. Dan anyway cukup banyak yang tanya ya, bukan cukup banyak lagi, banyak sekali yang tanya gitu ya. Dan saya nggak punya kesempatan untuk jawabin ya. Jadi akhirnya saya inisiatif untuk buatin satu IG live ya setiap 1 bulan sekali ya. Kemarin sempat kita adakan pas tanggal 17 Agustus kemarin, jadi pas hari kemerdekaan. Topiknya soal merdeka dari denda pajak. Ya itu saya ngadakan IG live dan itu kemarin cukup banyak yang respon ya, teman-teman banyak yang ikut, terutama yang sering DM saya, yang sering bertanya di komentar dan saya nggak sempat balas, mereka tanya di sana ya. Nah, kenapa saya melakukan seperti itu? Karena saya lihat banyak yang bermasalah karena mereka itu tidak tahu. Karena mereka itu nggak ngerti ya. Kemarin sempat ada orang itu yang sudah nyiapin uang pensiun ya teman-teman ya. Satu bapak nyiapin uang pensiun, sudah siap uang pensiunnya ya. Dan uang pensiun ini bakal digunakan untuk hari tua satu dan untuk anaknya sekolah. Ya. Karena dia nggak tahu, akhirnya kemarin itu dia harus ikut TPS dan dia ngomong gini. Saya itu Pak sebenarnya kalau dalam hati saya Pak, saya itu nggak rela Pak bayar TPS Pak. Saya nggak rela bayar pajak Pak. Karena saya sudah melaporkan dengan benar. Cuma saya kurang Pak menambah harta saya di tahunan. Cuma gara-gara teman-teman. Ya. Jadi dia nggak menambah harta, ya. Dia salah menambah hartanya, keliru menambah hartanya. Akhirnya apa? Dia harus bayar pajak TPS. Dan dia ngomong nggak rela, ya. Dan itu saya sampai ya ternyuh juga gitu ya. Karena di peraturannya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia nggak membayar PPS, dia juga bermasalah karena ada yang keliru juga ya, kebetulan juga yang keliru. Dan akhirnya dia harus bayar. Ya, dan ini kesalahan juga yang sering dilakukan oleh banyak teman-teman pengusaha, banyak teman-teman yang nggak ngerti perpajakan. Karena sudah lapor pajaknya sudah benar, bayar pajaknya sudah benar, tapi tidak melaporkan tambahan harta. Ya, jadi di kolom hartanya nggak diperduliin. Ya punya saham nggak dilaporin. Punya asuransi nggak dilaporin, dapat klaim asuransi nggak dilaporin, dapat investasi saham di untung nggak dilaporin. Akhirnya ya udah
hartanya nggak bertambah, dasarnya pajak adalah lihat dari SPT yang Anda laporkan. Jadi kalau SPT sudah dilaporkan sekian, harta realnya ketemu sekian, maka dia akan tagih selisihnya berapa. Jadi pajak sesimpel seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, so kita harus perhatikan bahwa laporan pajak ini jangan hanya melaporkan penghasilannya saja, tapi juga mesti laporkan hartanya juga. Ya. Nah, simple thing gini, teman-teman ya. Komponen pelaporan penghasilan di SPT ya, ini kurang lebih kan nggak pintar gambarannya ya. Penghasilan dari mana? Misalnya dari gaji ya, dari praktek, ya, dari mana-mana. Ini contoh aja sih. Terus biaya hidup ya, terus savingnya apa? Kayak satu nanti ada penghasilan dikurangi biaya, ketemunya saving ya, gitu. Jadi teman-teman yang perlu perhatikan adalah ya savingnya ini harus dimasukkan ke dalam komponen harta di SPT ya, kurang lebih. Itu ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ini apa lagi? Ya ini ya. Untuk apa sih hartanya dilaporkan, Pak? Gitu ya. Satu, untuk pertanggungjawaban ke pajak ya. Tapi yang kedua, teman-teman ya, ini juga terkait dengan warisan ya, terkait dengan kalau Anda pengen mewariskan ke anak Anda ya. Kemarin juga sering teman-teman ya, banyak DM di Instagram ya, banyak DM di YouTube ya, nanyakin soal warisan. Pak, saya mau terima warisan Pak dari orang tua Pak. Tapi orang tua saya belum punya SPT, gimana? Ya udah bayarin aja tuh warisannya kan gitu. Anda kan terima warisan tapi orang tuanya belum punya SPT, ya Anda yang bayar pajak warisannya, pajak itunya, pajak apa hartanya. Meskipun secara aturan ada ngomong gini, warisan bukan objek pajak, tapi kalau warisan yang belum dilaporkan di SPT ini abu-abu dan pasti akan diminta sama pajak untuk membayar pajak. Ya, itu. Terus apa lagi? Ini ya, beli aset baru ya pasti ya. Kalau Anda misalnya punya harta di SPT bisa beli aset baru ya. Tapi kalau Anda punya aset di SPT, ya Anda bisa beli harta sih, tapi nggak bisa Anda hapus. Ya, akhirnya Anda kucing-kucingan dengan pajak. Ya. Terus yang terakhir terkait dengan hibah anak, ya, hibah ke anak atau hibah ke orang tua itu juga perlu. Kalau hibah wajib punya hartanya di SPT. Gitu teman-teman ya, kurang lebih ya. Semoga cukup jelas ya, semoga cukup jelas. Saya mungkin kembalikan dulu ke Bu Juanda. Oh sorry, sebentar. Ini saya coba jawab dulu nih. Ada pertanyaannya dari apa namanya? Kak Sebastian dulu ya. Kak Sebastian dulu ya. Kak Sebastian. Setelah diinvestasikan dengan waktu tertentu, apakah kita bisa diambil dana itu? Apakah kita bisa ambil dana itu tanpa dikenakan pajak, gitu ya? Kalau sudah lewat masanya 3 tahun, Kak, boleh diambil. Tapi kalau belum, itu nanti diperhitungkan. Ya, yang diambil berapa itu dikenakan dividen, pajak dividen. Itu terus dari Kak Merni, Pak mau tanya, kalau saya jual logam mulia, apakah saya harus mengeluarkan faktur pajak? Jika ya faktur pajak dengan kode berapa? Karena kalau saya beli ada angka di faktur muncul pajakannya kode 07 ya, kodenya 07 sih. Tapi itu kalau logam mulia itu Anda masuk ke mana? Anda apakah hanya jual sebagai pribadi atau Anda toko? Ya, kalau toko wajib mengenakan PPN. Tapi kalau pribadi Anda enggak bisa ya, Anda enggak bisa mengeluarkan PPN kalau pribadi. Ya, itu Bu Merni ya. Semoga menjawab. Terus apa nih? Kak Leonardo, kalau jenis usahanya berdasarkan jasa terima komisi, berdasarkan apa yang cocok? Kembali ya ke pentingannya tadi ya. UD, CV, PT, Anda coba tadi cek ya, yang saya kasihkan keterangan ya. Omsetnya berapa, terus profitnya berapa. Dasarnya dari situ aja. Baru Anda tentukan badan usahanya apa yang cocok. Gitu ya. Kak Leonardo, semoga jelas. Terus Kak Andika, oke ya. Thank you, sama-sama bro. Ya. Terus Kak Leonardo, kalau CV dibuat tahun 2020 dan omsetnya di bawah 4,8, aturan pajaknya ikut aturan yang baru. Ini tahun berapa 2020-nya? Berarti dibuat tahun 2020 ya. Kalau 2020 berarti masih dapat UMKM ya. Karena kan 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Jadi sampai 2024 masih bisa pakai tarif UMKM. Itu ya. Terus apakah Bu Merni kodenya 07? Harusnya iya, Bu. Saya agak lupa ya, masih tak baca lagi karena itu kan ada ketentuannya. 01, 02, 03 sampai 09 kalau salah itu ada ketentuannya. Harusnya kalau dari Antam 07, harusnya itu juga 07 mestinya. Tapi masih cek lagi ya kondisinya ya. Secara detailnya kodenya berapa. Gitu ya. Bu Merni DM ini ya teman-temannya direct message ya. Jadi teman-teman mungkin tidak kelihatan. Saya baca ini.
Oke, tak rasa itu teman-teman ya. Sudah, ini apa lagi nih? Sebastian Darren Kevin Free di course pajaknya apa ada semua jelaskan tadi dan juga apakah bisa bertanya-tanya jika masih ada yang tidak jelas bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut tadi yang mahir pajak itu teman-teman tak jelaskan masih lebih lengkap ya karena itu dari 30-an video itu lengkap. Saya sudah detailin dari awal sampai terakhir ya, minimal Anda punya gambarannya lebih komprehensif lah ya, minimal. Tapi kalau diomong sampai Anda jago kayak konsultan ya mungkin enggak gitu ya. Minimal Anda sebagai pengusaha ngerti gitu ya. Tapi kalau sebagai konsultan mungkin Anda perlu tambah knowledge lagi gitu ya karena akan banyak yang dipelajari. Itu ya. Terus kalau mau bertanya-tanya, kalau nanti biasanya ada sesi live Q&A kalau di Mahir Pajak ya. Kalau enggak, Anda boleh ikut live Q&A saya nanti Instagram ya. Saya akan coba usahakan 1 bulan sekali ya untuk live Q&A. Gitu teman-teman. Semoga cukup jelas ya, teman-teman. Saya rasa sudah jelas semua. Saya coba kembalikan ke Bro Juanda ya. Silakan Bro Juanda. Oke, thank you bro. Wah, gue jadi terbuka nih. Karena selama ini gue cuma lapor tiap penghasil teknik bank nggak pernah diupdate. Tapi salah ya. Yes, halo, yes. Cek. Harus diupdate, brother. Waduh, berarti tahun depan harus insaf dong. Oke. Nah, sebenarnya sekarang harusnya masuk ke sesi tanya jawab, tapi pertanyaannya udah disikat semua, bro. Jadi gimana nih? Nggak ada pertanyaan lagi, ya? Oh iya. Jadi apa langsung? sorry nih. Jadi, saya yang dulu ini berarti ini. Iya, harusnya tadi gue pandu sesi tanya jawabnya, tapi sudah disikat semua pertanyaannya dan sudah clear semua. Yes. Ini jadi mungkin nanti pagi gue bawain webinar, brother. Sekarang kan panjang tuh dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore kan, sampai hampir jam 5 dia selesai. Itu kalau kita jawabnya di akhir kan takutnya lupa. Jadi kebiasaan jawabnya langsung. sorry. Ya, siap, nggak apa-apa. Itu jadi meringankan tugas gue sebenarnya gitu ya. Oke, siap. Oke, kalau gue langsung jump in aja ke pengumuman karena ini juga udah jam 8:40. Ya. Oke, teman-teman ya. Bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut, misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, atau bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia? Jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu khawatir ya, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di iCommunity. Ya, pertama adalah valuable community, yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, valuable community, Anda akan memiliki akses networking, akses learning, dan akses contributing. Sedangkan quality leads, Anda akan mendapatkan leads customer baru, lead reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, ya di sini tidak perlu biaya iklan karena kita bekerja dari word of mouth dengan sistem saling mereferensikan bisnis sesama member. Kemudian adalah konten premium untuk upgrade skill Anda. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita memiliki 6 macam kegiatan, teman-teman, dan kebanyakan ini eventnya adalah gratis. Ya, yang pertama adalah
adalah iCommunity Level Up Club. Itu adalah acara seperti malam hari ini. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum, ya. Jadi teman-teman bisa book kalendernya dari sekarang sampai tahun depan, ya. Sampai tahun depan, hari Kamis 19.30 selalu ikut ILC, ya. Gunakan link yang sama seperti yang teman-teman gunakan hari ini, ya. Selalu sama linknya. Oke. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal sesama anggota. Untuk mendapatkan hasil maksimal, meeting ini hanya diikuti 10-15 peserta saja. Kemudian kita ada one-on-one meeting, ya. Itu adalah event meeting sesama anggota untuk pertemuan satu persatu gitu ya. Untuk penjajakan kolaborasi. Kemudian ada refer a business, di mana sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Dan ada company visit dan business summit, ya. Nah, teman-teman hari ini sudah mengikuti ILC, ya. Saya dorong teman-teman untuk mengikuti lagi, ada yang namanya iCommunity Business Matching. Jadi kalau teman-teman sudah punya bisnis dan pengen berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di iCommunity, silakan ikuti iCommunity Business Matching. It's free, teman-teman. Oke. Terus juga ada IOM, one-on-one meeting, dan ada refer a business, ya. Kalau teman-teman mengikuti ini semua, saya yakin profit teman-teman akan banyak sekali, dan proses ini bisa di-repeat, diulang terus-menerus, dan saya yakin kalau teman-teman bisa ulang terus-menerus, ini gulungannya pasti seperti bola salju, semakin besar, dan semakin besar lagi. Ya, nah untuk mengikuti iCommunity Business Matching, teman-teman bisa ke website kita di iCommunity.id. Nanti di sana ada di bagian cari meeting, di situ ada jadwal-jadwalnya, ya. Ini 2 saja jadwal yang ada, misalnya saya umpamakan, ada di hari Jumat ini ada Pak Ives, beliau adalah CEO Rumah Panel Surya. Teman-teman bisa ikut, tinggal klik join meetingnya, atau ke Bu Evelyn, ya. Itu hari Senin 29 Agustus, ya. Di sini sudah ada 6 orang dan sudah ada 3 orang, ya. Ini dibatasin hanya 15 orang, dan tidak boleh ada kategori bisnis yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya ada satu orang nih masuk kategori bisnisnya adalah retail misalnya, maka orang dengan kategori retail dia nggak bisa masuk lagi, dia harus cari meeting yang lain. Itu adalah salah satu bisnis matching kita. Nah ini contohnya, diikuti 10-15 orang teman-teman, ya, nanti saling kenalan di sana. Terus juga ada one-on-one meeting, ya. Kalau saya punya filosofi itu semua diselesaikan di meja makan, ya. Jadi kita senang banget nih kalau ketemu orang sambil makan, sambil ngobrol, ide-ide itu muncul banyak banget. Oke. Dan tidak lupa juga untuk follow ya Instagram kita di iCommunity Official, dan juga subscribe YouTube kita di iCommunity.id. Oke, dan thank you teman-teman hari ini sudah hadir. Dan untuk menutup acara pada malam hari ini, kita bisa foto bersama. Boleh teman-teman dibuka kameranya. Kita foto bersama, silakan. Saya tunggu. Sudah. Ada 2 slide nih. Silakan yang bisa dibuka kameranya. Oh, ada Suhu Andika Wijaya Kurniawan nih, luar biasa. Setelah berapa purnama dia baru muncul. Oke, ada Bro Paulus. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Rizal, ada Bu Sandra dari Manado. Oke, sudah semua ya? Oke, 1, 2, 3, yeay. Dan dengan demikian saya undang teman-teman untuk buka mic-nya dan sama-sama kita ucapkan terima kasih Pak Dedi atas sharing yang luar biasa. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Oke, dengan demikian saya end all ya teman-teman ya. Bye-bye. Bye. Bye-bye.